Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah pesugihan yang begitu mengerikan. Sebuah perjanjian kelam yang membawa malapetaka bagi satu keluarga. Sebuah rumah yang tak boleh selesai, tak boleh dibersihkan. Tapi apa yang terjadi ketika larangan itu dilanggar? Siapkan nyali kalian. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah peringatan. Jangan sampai kalian menyesal telah mendengarnya. Kalian rebahan aja, biar aku yang ceritain. Malam di desa terpencil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan jati tua. Seorang pria bernama Surya berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Surya adalah pedagang kecil yang lelah hidup miskin. Ia ingin kaya dengan cepat. Dan malam itu, ia datang untuk menempuh jalan pintas menuju kekayaan. Surya tiba di sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu lebih mirip gubuk reot dengan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Aroma kemenyan bercampur bau tanah basah tercium di udara. Seorang pria tua berambut putih duduk di dalam, menatap Surya dengan mata tajam. Ki Jagasatru. Tanpa ragu, Surya menyampaikan tujuannya. Saya ingin kaya. Ki Jagasatru tersenyum tipis. Kau tahu syaratnya? Surya mengangguk. Rumah yang tak boleh selesai. Ki Jagasatru mengambil segenggam tanah dari dalam kendi, lalu melemparkannya ke lantai. Suasana mendadak berubah. Angin bertiup kencang. Suara jangkrik yang tadi memenuhi malam tiba-tiba menghilang. Seseorang atau sesuatu sedang mendengarkan. Ki Jagasatru mulai merapal mantra. Bahasa yang tak dimengerti bergema di antara suara angin. Dan kemudian sebuah suara lain terdengar. Suara yang bukan milik Ki Jagasatru, bukan pula milik Surya. Janji telah dibuat. Jaga kesepakatanmu. Suara itu dalam dan bergaung, seolah berasal dari kegelapan yang tak terlihat. Surya merinding. Tapi ia sudah terlanjur masuk ke dalam perjanjian ini. Malam itu, ia pulang dengan satu tugas penting, membangun rumah yang tak boleh sempurna. Sejak malam ritual itu, keanehan terjadi. Warung Surya yang biasanya sepi mendadak penuh pelanggan. Dagangan yang biasanya sulit laku kini habis dalam hitungan jam. Orang-orang yang dulu berutang tiba-tiba membayar tanpa diminta. Bahkan, seorang investor menawarkan bisnis besar padanya. Kekayaan datang dengan mudah. Namun ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Rumahnya tidak boleh selesai dan tidak boleh dibersihkan. Maka, ia membangun rumah besar di tepi desa. Rumah megah dengan pilar tinggi, taman luas, dan lantai marmer yang berkilauan. Namun, Surya memastikan bahwa ada satu bagian yang tidak selesai, sebuah jendela tanpa kaca. Atap dengan satu bagian yang sengaja dibuat bocor. Tangga yang tak memiliki satu anak tangga. Dan satu aturan lagi yang ia berlakukan di rumahnya, jangan pernah membersihkan rumah ini. Istrinya, Sari, dan anaknya, Ratna, awalnya tak mengerti. Namun Surya melarang mereka keras-keras. Jangan pernah menyapu, jangan pernah mengepel, jangan pernah merapikan rumah ini, apapun yang terjadi. Sari hanya bisa menuruti, meski ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, anak mereka, Ratna, tak mengerti mengapa. Dan disinilah kesalahan besar terjadi. Suatu sore, Ratna membawa teman-temannya untuk belajar kelompok di rumahnya. Namun saat memasuki ruang tamu, ia merasa risih. Lantai penuh debu. Apakah ayahnya lupa membersihkan rumah? Ratna tak peduli. Ia hanya ingin rumahnya nyaman saat teman-temannya datang. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sapu dan mulai menyapu ruang tamu. Srek, srek, srek. Suara sapu menyapu debu terdengar jelas. Namun tiba-tiba, udara di dalam rumah terasa berubah. Hawa dingin menjalar,
Dari sudut ruangan, terdengar suara bisikan halus. Ratna menghentikan sapuannya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Ia menggeleng dan melanjutkan menyapu. Srek, srek, srek. Namun, kali ini, seseorang atau sesuatu menyapanya balik. Srek, srek, srek. Dari dalam rumah, Ratna membeku. Ia menoleh ke arah tangga. Dari sana, ia melihat sesosok makhluk tinggi dengan tubuh menghitam dan mata merah menyala menatapnya. Mulutnya terbuka, seperti sedang mengeluarkan suara, tapi tak ada suara yang keluar. Ratna ingin berteriak, tapi sebelum ia sempat melanjutkan menyapu, pintu terbuka. Surya masuk dengan wajah penuh kemarahan. "Siapa yang menyapu?" Ratna gemetar, menunduk ketakutan. Aku cuma mau." Surya menamparnya. Sari berlari dan menarik Ratna ke belakangnya. "Kamu kenapa, Mas? Kenapa Ratna dilarang membersihkan rumah?" Surya tak menjawab, namun matanya penuh ketakutan. Ia tahu kutukan itu telah terbangun dan tak ada cara untuk menghentikannya. Malam itu, suara langkah-langkah kecil terdengar di dalam rumah. Ratna yang ketakutan bersembunyi di kamarnya. Namun, suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya pintu kamarnya terbuka perlahan. Dalam kegelapan, dua mata merah menatapnya. Ratna ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Dan esok paginya, ia ditemukan tak bernyawa. Mata membelalak, mulut terbuka seperti hendak menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Sejak kepergian Ratna, rumah besar itu berubah menjadi lautan kesedihan. Surya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong lantai yang dulu disapu oleh anaknya. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada Ratna, suara tawanya, langkah kecilnya, dan suara sapunya. Di dalam kamar, Sari, istrinya, lebih parah keadaannya. Sejak kematian Ratna, ia tak pernah keluar. Hanya terdengar isakan pelan dari balik pintu kamar yang selalu tertutup. Kadang, di tengah malam, ia terdengar berbicara sendiri, memanggil nama putri mereka. Namun, tak ada yang menjawab, kecuali bisikan dari dalam kegelapan. Bukan hanya kesedihan yang menguasai rumah itu, teror pun mulai datang. Malam pertama setelah Ratna dimakamkan, Surya mendengar sesuatu dari ruang tamu. Srek, 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 suara sapu yang bergesekan dengan lantai. Surya terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memaksakan diri untuk bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Namun, saat ia sampai di sana, debu yang tadinya menutupi lantai menghilang, seolah seseorang telah membersihkannya. Matanya terbelalak. Ia mundur perlahan, berharap itu hanya pikirannya yang mempermainkannya. Namun, di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah sapu yang tergeletak di lantai. Dan di sebelahnya, ada jejak kaki kecil yang berakhir di tembok, tanpa ada tanda-tanda keluar. Keesokan harinya, Surya tak tahan lagi. Ia pergi ke rumah Ki Jagasatru, dukun yang memberinya pesugihan. Saat tiba di sana, ia menemukan Ki Jagasatru tengah duduk di teras seolah sudah menunggunya. "Kau datang terlambat," Surya tersentak. "Ki, aku ingin mengakhiri ini. Aku tak butuh lagi kekayaan. Aku hanya ingin anakku kembali." Ki Jagasatru menghela napas, lalu menatapnya tajam. "Aku sudah bilang sejak awal. Kau pikir pesugihan ini hanya tentang membangun rumah yang tak selesai? Ini lebih dari itu, Surya. Kau membuat perjanjian, dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan begitu saja." Surya menggertakkan giginya. "Tapi aku sudah kehilangan Ratna. Jika aku harus kehilangan semuanya, biarlah. Aku ingin ini berakhir." Ki Jagasatru tertawa sinis. "Kalau kau ingin keluar, kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaanmu." Surya terdiam. "Apa yang lebih berharga dari anakku?" Dukun itu menatapnya lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Nyawamu sendiri." Surya terpaku. Seluruh tubuhnya terasa dingin. "Jadi, aku harus mati agar semua ini berakhir?"
Ki Jagasatru tersenyum samar. Kau terlalu serakah, Surya. Kau pikir kau bisa mengambil sesuatu dari kegelapan tanpa harus membayarnya? Surya mundur selangkah, kepalanya pening. Semua yang terjadi selama ini, kematian Ratna, penderitaan Sari, teror di rumahnya, semua ini akibat keserakahannya sendiri. Jika ia mati, apakah ini akan berakhir atau justru akan semakin buruk? Surya kembali ke rumah dengan langkah lemas. Saat ia membuka pintu, ia menemukan Sari duduk di ruang tamu. Namun, istrinya tak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tangannya mencengkeram gaun tidur yang ia kenakan, sementara tubuhnya sedikit bergoyang, seolah berada di dunia lain. Surya, suara Sari pelan, nyaris tak terdengar. Surya mendekat dan menyentuh bahunya. Namun Sari tiba-tiba menoleh dengan mata penuh air mata. Ratna masih di sini, Mas, bisiknya. Surya menegang. Apa maksudmu? Sari mengangkat tangannya, menunjuk ke sudut ruangan. Dan di sanalah, sesosok anak kecil berdiri. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, gaunnya lusuh, dan kulitnya pucat kebiruan. Ia menatap mereka dengan mata kosong. Lalu perlahan bibirnya bergerak. Papa, Mama, kenapa kalian tak membersihkan rumah? Lampu mendadak berkedip. Angin dingin berhembus dari jendela yang tak bertirai. Dan tiba-tiba, srek, 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 suara sapu kembali terdengar, semakin lama semakin keras. Keesokan harinya, Surya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Sari berdiri di dekat jendela, tangannya mencengkeram tirai lusuh. Keduanya hampir tak pernah berbicara lagi. Mereka lelah. Mereka ingin pergi dari rumah ini. Namun rumah ini tak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba, lampu-lampu berkedip. Udara berubah menjadi dingin. Sari merasa ada sesuatu yang menarik ujung gaunnya. Ia menunduk dan melihat Ratna duduk di lantai, memeluk lututnya. Rambut panjangnya berantakan, wajahnya pucat kebiruan. Sari tercekat, matanya berkaca-kaca. Dengan suara gemetar, ia berbisik, Ratna, maafkan Mama. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, Ratna mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam pekat. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Ia menatap ibunya dan berbisik, Mama, Papa, ikut aku. Lalu semua lampu padam. Pagi harinya, warga desa yang kebetulan melewati rumah itu mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu begitu menyiksa hingga beberapa orang hampir muntah. Awalnya, mereka mengira ada bangkai hewan yang membusuk. Namun setelah mereka mengintip dari jendela yang terbuka sedikit, apa yang mereka lihat akan menghantui mereka seumur hidup. Surya dan Sari ditemukan di ruang tamu. Keduanya terbaring di lantai dalam keadaan mengenaskan. Mata mereka membelalak, mulut mereka menganga seolah ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Tangan dan kaki mereka patah dengan posisi yang tidak wajar. Dan yang paling mengerikan, di sekitar mereka ada bekas sapuan di lantai yang berdebu. Seolah ada seseorang yang telah membersihkan lantai sebelum mereka mati. Dan di dekat tubuh mereka, ada sesuatu yang membuat warga desa semakin bergidik ngeri. Sebuah sapu yang masih berdiri tegak, seakan seseorang baru saja menggunakannya. Itulah kisah mengerikan di balik pesugihan kandang Bubra. Sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan, sebuah kutukan yang menelan nyawa, dan sebuah rumah yang menyimpan kengerian tak berujung. Jadi, kalau kalian melihat rumah megah tapi tampak tak pernah selesai dibangun, atau ada rumah yang sengaja dibiarkan berantakan, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan biasa. Terima kasih sudah mendengarkan di Cerita Netizen Indonesia. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku terus semangat bawain cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati dengan apa yang kalian inginkan. Kamu rebahan aja, biar aku yang ceritain.